teka-teki punggawa pilihan Presiden Joko Widodo untuk memimpin lembaga pengelola investasi Dana Abadi Indonesia yang bernama Indonesia Investment Authority atau INA akhirnya terungkap. Jokowi menunjuk sejumlah tokoh berpengalaman di kancah internasional sebagai pucuk pimpinan. Rida Wirakusuma sebagai CEO, Arif Budiman sebagai Deputi CEO, Stefanus Ade Hadiwijaya sebagai Chief Investment Officer, Marita Ali Syahbana sebagai Chief Risk Officer, dan Edi Purwanto sebagai Chief Financial Officer. Sementara Dewan Pengawas LPI antara lain terdiri atas Menteri Keuangan sebagai Ketua Dewan sekaligus merangkap sebagai anggota ex officio dan ada Menteri BUMN. Presiden Jokowi berharap banyak lembaga baru ini memanen kepercayaan global untuk menarik dana investasi di antara lembaga serupa yang sudah lebih dulu dimiliki negara lain. Serta Dewan Pengawas dan jajaran direksi yang hebat dan jejaring internasional yang kuat, saya meyakini Indonesia Investment Authority atau INA akan memperoleh kepercayaan nasional dan internasional. Indonesia termasuk negara yang sangat terlambat dalam pembentukan sovereign wealth fund. Negara seperti Uni Emirat Arab, Tiongkok, Norwegia, Saudi Arabia, Singapura, Kuwait, dan Qatar telah 30 tahun sampai 40 tahun yang lalu mempunyai sovereign wealth fund dan telah mempunyai akumulasi dana yang besar untuk pembiayaan pembangunan. Ya, INA dibentuk sebagai salah satu cara mendorong pembangunan Indonesia tanpa tergantung pada utang. Kedepan, direksi INA siap ambil langkah cepat memilah aset yang dapat menjadi sasaran investasi. INA adalah investment. Jadi dalam hal ini para calon partner kita adalah bersama-sama berinvestasi. Kita tidak meminjam uang mereka, tapi mereka menginvestasikan bersama-sama kita. Ini adalah cara untuk kita tidak terlalu tergantung kepada leverage atau pinjaman. Dan oleh karena itu nanti karena kita bersama-sama investasi pasti membutuhkan suatu proses yang sangat detail. Kira-kira ada $9,5 billion di pipeline yang mungkin kita bisa lihat. Tapi tentunya kita akan lihat secara seksama untuk make sure bahwa proyek-proyek itu betul-betul bisa membawa good return for us and also for our co-investors. Kian terang benderang rencana sepak terjang INA melesatkan harga saham emiten konstruksi di tanah air. Pembangunan infrastruktur yang diyakini menjadi fokus INA bakal memberikan dampak positif ke depan. Karena kita ketahui kan selama beberapa periode belakangan, beberapa tahun terakhir ini kinerja harga saham di beberapa BUMN karya itu cukup tertekan karena leverage yang naik tinggi, karena ketidakmampuan untuk bisa mendaur ulang equity maupun asetnya. Kita tahu bersama banyak beberapa proyek jalan tol dan infrastruktur yang agak sulit untuk didivestasikan. Nah, kita harap dengan adanya sovereign wealth fund ini bisa dikemas sedemikian rupa sehingga menarik. Kalau mendapatkan uang dari perbankan itu terikat kepada masalah leverage-nya ini mencapai atau tidak, jaminannya cukup atau tidak. Dan yang terpendek menurut saya untuk membantu cash flow adalah SWF kalau memang ada dananya. Sementara kan ada dari dana pemerintah kan sudah diinjeksikan sekitar 15 triliun dan masih akan tambah terus. Pundi-pundi dana investasi yang dikumpulkan INA seharusnya tak hanya memberikan benefit bagi korporasi penggarap proyek semata, namun lebih penting lagi mampu melesatkan ekonomi Ibu Pertiwi lewat pembangunan masif yang tak eksklusif. Lantaran selama ini proyek strategis nasional masih dominan di Jawa. Memang Pulau Jawa memang merupakan pusat ekonomi nasional. Namun terlalu fokus di Jawa bisa melanggengkan ketimpangan atau disparitas ekonomi antara Jawa dengan luar Jawa. INA lembaga dengan misi khusus bermodal awal 75 triliun rupiah yang sebagian berasal dari APBN. Beberapa negara sudah memberikan letter of interest siap terjun dalam proyek bersama. Perlu diingat tujuan mulia INA membangun negara juga harus penuh pengawasan agar terlepas dari kroni pemburu uang korupsi agar marwah suci tak terluka. Tim Liputan CNBC Indonesia.